baik sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih kepada Amikom Center yang telah mengundang saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sini. Karena kalau nggak ada kesempatan kayak gini, kapan lagi saya bisa sharing, bisa berbagi ilmu? Karena sebenarnya berbagi ilmu itu kalau ilmunya baik, kita bisa jadikan itu sebagai amal jariah atau itu sebagai tabungan kita di akhirat. Amin, kayak gitu ya. Dan yang pasti apa yang saya share kali ini adalah pengalaman dari apa yang sudah pernah saya lakukan, terutama di bidang project manager. Jadi sekiranya jika seandainya teman-teman ada pengalaman lain, teman-teman bisa share, bisa cerita, atau bisa curhat bahkan kayak gitu ya. Dan mungkin bukan berarti saya sebagai project manager profesional, saya juga masih belajar. Mungkin kalau teman-teman sama-sama masih belajar ingin jadi PM atau tiba-tiba ditunjuk nih jadi PM, mungkin posisinya pas, sama-sama kayak saya juga masih belajar jadi PM. Awalnya kenapa jadi PM? Mungkin karena nggak begitu bisa ngoding, bisa jadi kayak gitu. Itu pengalaman pribadi saya kayak gitu ya. Baik. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, kata Mas Andi. Jadi perlu tahu ya, Mas Andi itu rekan saya di AMCC. Dia emang orangnya expert banget di bidang mobile. Jadi dia dari awal memang suka di bidang mobile. Ya, kalau tadi materinya Mas Andi itu tentang tentang mobile development, kali ini itu tentang project manager, mungkin agak sedikit timpang, tapi saya ingin menyamakan supaya ini nggak terlalu timpang, karena tadi tentang development ataupun tentang teknikal banget, kalau kali ini lebih ke manajerial. Nah, saya nggak tahu apakah di sini ada banyak juga teman-teman yang dari backgroundnya pernah PM atau pernah menghandle suatu project. Kalau ada mungkin bisa di komen ya. Berarti saya punya teman kayak gitu. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmadi Fandu Prastia. Teman-teman bisa cek saya di fanduprastia.com. Organisasi saya ada di Amikom Computer Club tahun 2017 sampai 2018 itu. Kemudian lanjut lagi, saya di organisasi MCC itu 2 tahun, kemudian pernah di kepanitiaan PPM itu yang tadi Mas Andi bikin aplikasinya, jadi seperti orientasi mahasiswa seperti itu, saya selaku humas. Kemudian saya sekarang sebagai co-founder dari Digital Inovasi Bangsa, sebuah software host. Kemudian saya sebagai staff IT EduBrain, tapi posisinya juga bukan sebagai dev ataupun sebagai developer ya. Di sana saya lebih ke PM ataupun yang lebih ke memanajerial tim-tim developernya kayak gitu. Sama saat ini saya sedang skripsi, jadi masih mahasiswa aktif tentunya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya nggak buat banyak slide, hanya 8 slide, 2 slide pembuka dan penutup, jadi berarti hanya 6 slide. Jadi cepet aja lah, nanti teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan aja. Ada yang mau dicurhat mungkin PM-nya seperti ini, baiknya gimana, atau teman-teman ada di sini yang PM terus nemu kendala atau masalah apa, nanti bisa di-sharing aja di sini kayak gitu. Terkait materi kita yaitu ya seperti yang teman-teman lihat di poster. Jadi bagaimana cara kita untuk memulai karir di project manager. Sebenarnya saya juga masih belajar di project manager ini, dan mungkin teman-teman bisa cek di website saya beberapa project yang saya handle terkait posisi saya di project manager, seperti itu. Apa itu project manager? Mungkin itu adalah seseorang yang menjadi pemimpin di sebuah project yang sangat penting sepertinya. Dan perlu teman-teman tahu, project manager itu suatu proyek itu biasanya ada mulai dan ada deadline atau akhirnya, seperti itu. Kalau seandainya itu berkelanjutan, berarti itu bukan suatu project. Mungkin itu suatu pekerjaan tetap yang bisa teman-teman lakukan. Contohnya kayak sekretaris, mungkin sekretaris itu kayak nggak ada ujungnya, terus aja selama itu masih ada pekerjaan buat dia, ya dia dikerjakan terus. Tapi kalau project manager ini ada mulai, kalau proyek ini dia lebih ke mulainya kapan dan sampai berakhirnya kapan. Nah, perlu teman-teman tahu juga di sini kadang orang-orang banyak yang salah, ada project manager, ada product manager ya. Jadi bedanya dari kedua itu apa sih kayak gitu. Jangan sampai sebenarnya
sering juga sih project manager ngerangkap jadi product manager. Nah, itu hati-hati. Sebenarnya dari product manager itu sebenarnya bisa dipisah dari PM seperti itu. Tapi sering dijadikan satu. Nah, sebenarnya project manager dan product manager itu bedanya di mana? Yaitu di life circle yang berbeda. Yang pertama, jadinya kalau seandainya project manager itu dia lebih ke life circle-nya jangkanya lebih pendek. Jadi kayak tadi saya sebutkan ada awalan mulainya dari kapan, berakhirnya nanti di deadline-nya umpamanya 1 tahun ke depan dan sebagainya, atau 6 bulan ke depan proyeknya selesai dan sebagainya. Nah, kalau product manager itu gimana? Product manager itu kadang-kadang dia sebelum project itu dibuat, dia juga udah mikirin produk ini nanti bakal di-deliver kemana dan sebagainya. Setelah produk itu jadi, dia pasti mengerjakan lagi, pasti ada kerjaan lagi. Dia untuk memasarkan produk itu, meyakinkan ke pelanggan agar produk itu benar-benar menjadi produk yang baik yang bisa diterima oleh banyak user. Jadi sebenarnya dari sisi life circle-nya si product manager itu waktunya lebih panjang dibandingkan project manager. Kemudian untuk mindset output ataupun outcome-nya itu dari project manager intinya ya, kalau project manager atau dari tim technical itu yang membuat suatu proyek itu jadi dan sebagus mungkin. Kalau biasanya kita itu ada di suatu apps development ataupun intinya software development, ya kita gimana caranya kita bisa ngedevelop aplikasi itu sebagus mungkin. Itu mindset kita selaku project manager. Kalau product manager dia ngedesain gimana caranya produk ini menjadi bagus, menjadi layak diterima oleh user. Kalau seandainya sasarannya ke siswa atau ke pelajar, berarti gimana caranya produk ini bisa cocok untuk siswa. Nah, itu kerjanya seorang product manager. Dia lebih ke produk outputnya sampai nanti dia bisa meyakinkan bahwa produk ini layak diterima, seperti itu. Kalau untuk yang ketiga yaitu lingkungan kerja. Jadi untuk project manager itu lingkungan kerjanya dia lebih ke internal developer, sama nanti dia komunikasi ke owner, dia juga kadang komunikasi ke atasan-atasan. Jadi itu untuk ruang lingkup kerja ataupun komunikasinya. Sedangkan product manager itu product manager itu dia untuk lingkungan kerjanya itu lebih luas. Dia kadang masuk ke dalam project, kadang juga dia keluar. Bahkan dia yaitu tadi gimana caranya dia membuat produk itu supaya bisa diterima oleh banyak user kayak gitu. Jadi biasanya product manager itu dia lingkungan kerjanya itu lebih luas seperti itu. Nah, itu tadi untuk perbedaannya. Lalu untuk skill tentang project manager itu lebih ke kepemimpinan yang pertama. Yang pasti di sini saya tidak memberikan cara untuk menjadi seorang pemimpin gimana, karena saya rasa di luar sana lebih banyak yang lebih pas untuk untuk share tentang leadership itu seperti apa, ya kan? Tapi di sini saya hanya sampaikan bahwa seorang project manager, jika teman-teman suatu saat ditunjuk menjadi seorang project manager, teman-teman harus memiliki skill seorang leadership ataupun seorang pemimpin. Jadinya nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana menjadi seorang leadership yang baik seperti itu. Nah, selain leadership, ternyata leadership itu nggak cukup, karena leadership itu banyak skupnya. Teman-teman mau jadi leadership di mana? Di organisasi, di suatu komunitas, atau di mana, atau di suatu project. Nah, kalau kita di suatu project, pada kesempatan kali ini project manager suatu software development contohnya, teman-teman juga harus dibekali dengan technical skill. Technical skill itu seperti apa? Alhamdulillah kalau saya sendiri karena dari Amikom jurusan informatika, saya juga mengetahui sedikit skill tentang software development kayak gitu. Lain cerita kalau seandainya teman-teman jadi project manager di suatu proyek bangunan. Jadi teman-teman jika seandainya diamanahi menjadi PM, maka teman-teman penting untuk mengetahui technical skill. Nah, untuk technical skill itu teman-teman nggak harus bisa, tapi yang penting tahu. Kalau teman-teman berambisi untuk bisa, itu sampai-sampai teman-teman melupakan kalau teman-teman posisinya adalah project manager, nanti takutnya menyalahi kodrat. Jadi teman-teman kalau seandainya emang benar-benar diamanahi jadi PM, ya belajarlah untuk jadi PM yang baik. Kalau seandainya teman-teman belajar coding, terus saja belajar coding sampai lupa posisinya sebagai PM, nanti anak-anaknya ataupun timnya itu bisa terabaikan atau kececer lah kayak gitu. Nah, jadi untuk technical skill ini sebenarnya teman-teman cukup tahu, cukup paham aja, nggak mesti harus bisa dan sebagainya. Ya, supaya nanti kedepannya kalau bentuk
tim komposisinya itu nggak salah. Contohnya di suatu project kayak tadi ada umpamanya yang punya Mas Handi, contohnya ada matras, kira-kira matras itu butuh apa aja nih? Jangan sampai itu cuma butuh front end sama back end. Teman-teman lupa untuk masukin tim mobile developernya kayak gitu. Nah itu untuk supaya teman-teman bisa menganalisis suatu proyek itu nantinya waktunya bisa dikerjakan berapa lama, terus orangnya butuh siapa aja dan sebagainya. Itulah pentingnya technical skill. Yang ketiga yaitu tentang scheduling dan Jadi untuk scheduling teman-teman jika seandainya sebagai PM itu intinya gimana caranya teman-teman bisa melihat suatu tugas itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama. Contohnya si front end dia bikin tampilan view login dan register. Kira-kira login dan register itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa menit, beberapa jam atau berapa hari kayak gitu. Itu dijadwalkan. Nanti teman-teman itu bikin list, biasanya bisa di Trello, bisa di kalau seandainya paling powerfulnya ya WhatsApp sih kalau saya. Walaupun ada tools keren-keren banget, ada Trello, ada Microsoft dan sebagainya. Gini, kalau seandainya suatu tugas itu biasanya teman-teman bisa ngelis melalui Trello atau melalui tools lain yang seandainya itu kalau teman-teman baca di web, Medium dan sebagainya mungkin banyak ya tools ya. Tapi kalau saya pribadi karena proyekannya biasanya saya ngerjakan di Riau, front end-nya ada di Jogja, back end-nya ada di Jogja. Jadi WhatsApp lebih powerful sih bagi saya kayak gitu ya. Jadi biasanya saya list front end ngerjain apa dalam waktu berapa hari. Nanti setelah deadline-nya selesai saya follow up kayak gitu. Itu biasanya untuk time management saya list di WhatsApp kayak gitu. Nah, karena di mereka juga langsung kebaca kayak gitu kan. Tapi itu balik lagi sih teman-teman lebih nyaman menggunakan Trello atau apa itu pun nanti yang penting teman-teman bisa mengkondisikan tim supaya komunikasinya itu sama-sama lancar kayak gitu. Tugasnya mereka tahu jadi nggak tunggu-tungguan kayak gitu. Kalau saya biasanya WhatsApp pun jadi kayak gitu. Untuk yang keempat itu ada budgeting. Jadi teman-teman sebagai seorang PM juga pentinglah dikit-dikit tahu tentang budgeting. Di sini kalau ukur budgeting itu contohnya saya ceritakan suatu project umpamanya di situ butuh apa aja, butuh contohnya kita mau menghitung jasa dari tim front end. Jadi tim front end kita itu kualitasnya gimana, lalu kita hitung budget dia itu per jamnya berapa. Umpamanya per jamnya 25.000. Dikalikan dalam sehari itu umpamanya 8 jam kerja budgetingnya. Terkait budgeting tadi sekilas sudah saya sampaikan. Nanti kalau seandainya ada yang kurang jelas mungkin teman-teman bisa tanyakan terkait budgeting itu seperti apa jika teman-teman posisinya menjadi PM. Tapi itu pengalaman kalau seandainya saya individu, intinya nggak terikat dengan software house. Biasanya PM juga ngerancang budgeting, tapi ngerancang budgetingnya lebih ke jasa buat tim-tim developernya. Nanti kalau seandainya untuk merancang budgeting yang di luar dari PM itu biasanya dari tim marketing atau dari tim finance, itu dia nambah-nambahin sendiri biasanya kayak gitu. Itu kalau seandainya teman-teman ada di suatu software house kayak gitu ya. Jadi teman-teman itu diminta untuk merancang kira-kira budgetnya untuk aplikasi ini berapa nih budgetnya dengan tim yang mungkin ada front end, ada back end, ada mobile, ada UI UX dan sebagainya kayak gitu. Terakhir yang harus skill yang harus teman-teman miliki yaitu komunikasi. Jadi komunikasi itu penting sebenarnya. Kalau PM itu nggak harus nunggu teman-teman takut kalau seandainya teman-teman nggak bisa nge-manage tim dan sebagainya, atau teman-teman nggak bisa di teknikal kayak gitu. Yang penting teman-teman itu punya jiwa kepemimpinan, lalu teman-teman itu punya komunikasi yang baik
Yang mana teman-teman kalau seandainya komunikasi dengan front end sama back end itu cara ngomongnya itu beda mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman itu sesuaikan, setiap orang itu dia punya cara komunikasi beda-beda. Kita ya selaku PM mau ngomong ke front end itu bahasanya mungkin kayak gini, kayak lebih halus atau lebih santai dan sebagainya. Kalau ke back end itu mungkin tipikalnya berbeda lagi. Nah itu teman-teman komunikasi itu ada skillnya juga. Teman-teman harus sesuaikan berbicara dengan siapa seperti itu. Nah itu adalah skill-skill yang perlu teman-teman pertimbangkan jika seandainya teman-teman berada di posisi sebagai project manager gitu. Lalu untuk job desk sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh seorang project manager tersebut? Ini ada 4, yang mana pertama yaitu perencanaan. Di awal setelah project itu masuk pasti teman-teman diminta untuk merancang suatu tim tentunya dengan kalau di sini bahasanya persiapan sumber daya manusia. Jadi dengan project yang teman-teman bisa dapetin user stories namanya, atau cerita usernya. Kira-kira aplikasi ini mau digunakan kemana, digunakan oleh siapa aja, stakeholdernya siapa aja, bisa ngapain aja dan sebagainya. Udah tahu nih user stories-nya. Nah, barulah teman-teman merancang suatu sumber daya manusianya tadi, ataupun tim dev-nya ini butuh apa aja nih. Kira-kira dari permintaan si owner tadi, kita butuh front end, butuh back end-nya berapa, itu juga harus dipertimbangkan kayak gitu. Kalau seandainya memang berat ya kita harus tambah, atau kalau seandainya ringan kita harus kurangin dan sebagainya. Jangan sampai project itu mungkin sedikit ringan, jadi kalau teman-teman terlalu banyak backend nanti banyak yang menganggur dan sebagainya. Itulah pentingnya perencanaan dari seorang PM. Yang kedua yaitu tentang perorganisasian. Pengorganisasian ini kalau teman-teman berada di suatu software house, biasanya teman-teman akan sering posisi PM itu sering komunikasi ke bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian manajer IT, atau biasanya di atasnya PM itu ada CTO dan sebagainya kayak gitu. Jadinya untuk pengorganisasian itu lebih ke koordinasi kayak gitu. Terus pelaksanaan itu sangat penting. Jadi seorang PM itu harus terjun pada saat pelaksanaan development itu sendiri, supaya project manager itu mengikuti perkembangan dari suatu softwarenya ataupun suatu projectnya itu sendiri kayak gitu. Jadi pada masa pelaksanaan ini adalah implementasi dari apa yang telah direncanakan sebelumnya kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir yaitu pengendalian dan pengawasan. Jadinya di tahap ini teman-teman PM itu harus sebisa mungkin mengendalikan ataupun memanajemen anggotanya kayak gitu dalam suatu proyek, supaya teman-teman yang teman-teman kelola, para tim devnya itu enggak merasa terbebani atau enggak merasa nganggur. Jadi teman-teman harus peka juga kepada para developernya kayak gitu. Teman-teman harus sering-sering mengawasi, sering follow up dan sebagainya. Itu gambaran job desk dari sisi project manager. Lalu untuk tips, mungkin ada sedikit tips buat teman-teman jika seandainya interest di dunia project manager, yang mana yang pertama teman-teman harus mengenali stakeholder. Stakeholdernya itu teman-teman ada dari stakeholder owner, pemilik aplikasi, ada juga dari internal kita sendiri. Jadi ada 2 stakeholdernya itu ada di luar dari struktur kita sendiri atau di dalam struktur kita sendiri. Kalau di dalam kita sendiri ya teman-teman penting untuk mengenali dari masing-masing anggota tim kalian itu karakteristiknya seperti apa, supaya kenapa penting untuk mengenali stakeholder agar komunikasinya itu bisa lancar kayak gitu. Dan nggak mudah tersinggung, karena kalau sembarangan nanti takutnya ada yang baperan dan sebagainya. Itu pasti teman-teman nanti ngalami lah kalau seandainya ada di posisi PM. Kadang-kadang ada yang mungkin kita tujuannya baik, ngasih deadline, ngasih sesuai dengan tugas kita, follow up dan sebagainya, tapi mungkin ada tuh yang tim yang mungkin terasa
kurang nyaman dan sebagainya. Nah, penting di sini teman-teman mengenali dari masing-masing stakeholder yang teman-teman pegang kayak gitu kan. Kedua yaitu komunikasi. Komunikasi itu sangat penting dimiliki oleh seorang PM. Kalau seandainya itu tadi teman-teman hanya fokus di technical tapi nggak bisa komunikasi, nanti teman-teman susah menyampaikan. Biasanya kan si PM ini apa yang diminta oleh owner nanti teman-teman terjemahkan ke sisi developer itu. Nah, penting gimana caranya teman-teman menjalin komunikasi yang baik agar apa yang diinginkan oleh owner itu bisa tercapaikan ke developer, sehingga aplikasi yang kita develop juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh ownernya kayak gitu. Yang ketiga, peka terhadap kondisi lingkungan dan budaya perusahaan. Ini kalau seandainya teman-teman ada di suatu perusahaan, sebenarnya PM itu kadang ada bisa sendiri, personal atau tim kayak gitu aja, atau kadang bisa di suatu perusahaan. Mungkin kalau seandainya teman-teman ada di suatu perusahaan, ya teman-teman harus lebih peka dengan budaya perusahaan itu seperti apa kayak gitu. Yang keempat itu mengasah pengetahuan, yaitu tadi yang teknikal tadi. Mungkin teman-teman hanya perlu tahu aja, nggak perlu teman-teman harus bisa, karena kalau teman-teman sampai terlalu fokus buat bisa, nanti takutnya tugas teman-teman sebagai PM itu nggak terpenuhi kayak gitu. Yang terakhir yaitu menciptakan team building. Team building ini kita membangun tim di dalam biasanya ya di dalam suatu proyek kita butuh apa aja. Nah, tim kita yang ada di dalam itu kita bangun sebaik mungkin supaya nggak sampai crash gitu. Itu tujuan dari adanya project manager itu, supaya kita bisa manajemen tim-tim yang ada di dalamnya itu supaya bisa menghasilkan suatu produk yang bagus sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya share pada kesempatan kali ini. Kalau seandainya teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa sharing aja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.